Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita akan membahas tentang dosa yang terbesar daripada dosa-dosa yang ada. Dosa terbesar tersebut adalah kesyirikan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Dosa apakah itu? Kata Nabi SAW, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa syirik dikatakan dosa yang terbesar? Tatkala kita mengatakan dosa syirik merupakan dosa terbesar, artinya dia lebih besar daripada dosa membunuh orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada mencuri harta orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua. Dosa syirik lebih besar daripada merampok harta orang lain. Dosa syirik lebih besar daripada berzina. Kenapa bisa demikian? Dia lebih besar daripada ini semua karena seluruh dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, dosa mencuri, dosa durhaka kepada orang tua, semuanya berkaitan dengan hak makhluk. Adapun syirik, dia adalah dosa yang berkaitan dengan hak al-khaliq, hak pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan penghuninya yaitu manusia, dan Allah tidak ingin manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah pencipta alam semesta ini. Yang berhak kita sembah adalah yang menciptakan kita. Tatkala ada seorang manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada makhluk, menyerahkan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam dosa terbesar karena berhak berkaitan dengan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zina, mencuri, merampok, ini dosa berkaitan dengan hak manusia. Dari sini kita tahu bahwasanya syirik merupakan dosa terbesar. Karena syirik merupakan dosa terbesar, maka hukuman yang Allah siapkan bagi orang berbuat syirik sungguh mengerikan. Begitu banyak musibah yang akan menimpa orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Apa musibah yang akan menimpa orang yang terjerumus dalam kesyirikan? Di antaranya yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar, maka seluruh pahalanya yang dia lakukan selama ini akan gugur. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu. Dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang yang merugi. Jadi orang berbuat kesyirikan, amalan dia seluruhnya gugur. Contohnya ada orang 50 tahun beribadah, dia haji, dia umrah, dia bersedekah, ya, dia sholat. Kemudian sebelum meninggal dunia, dia terjerumus dalam kesyirikan. Ternyata dia misalnya menyembelih untuk jin, menyembelih sapi untuk jin misalnya. Atau misalnya dia ternyata meminta kepada mayat misalnya. Atau ternyata ya dia melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Maka tatkala dia meninggal dalam kondisi demikian, seluruh amalan yang dia lakukan selama 50 tahun akan hilang, akan sirna. Berbeda dengan maksiat yang lain, ada orang mungkin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, lagi berzina meninggal, waliyadzubillah. Tatkala lagi berzina dia meninggal dunia, ya, maka amalan-amalan dia sebelumnya tidak gugur. Allah akan menjadikan dosa zinanya di timbangan keburukan, sementara mungkin dia pernah sholat, mungkin dia pernah sedekah, mungkin dia pernah berbakti kepada orang tua, akan diletakkan pada timbangan kebaikan. Amalan-amalan sebelumnya tidak gugur, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berbeda dengan syirik. Kalau seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka seluruh amalan kebaikan dia yang selama dia lakukan, maka akan sirna, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi
berbuat kesyirikan dan mereka tidak berbuat syirikan. Namun Allah mengatakan seandainya para nabi yang jauh dari kesyirikan ternyata berbuat kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan gugur seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Ini bahaya pertama dari bahaya kesyirikan. Bahaya kedua dari syirik akbar, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Seorang mungkin meninggal dalam keadaan bermaksiat, mungkin minum bir meninggal dunia, mungkin meninggal dalam keadaan sedang mencuri tahu-tahu ditembak polisi kemudian meninggal dunia, ya banyak maksiat atau meninggal. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Kenapa? Dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan, di bawah kesyirikan. Maka orang ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah maafkan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Tetapi kalau seorang sudah meninggal dalam keadaan syirik, maka mustahil Allah akan mengampuni dia. Karenanya orang yang meninggal dalam kesyirikan, musibah berikutnya akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang mengerikan. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak mungkin akan keluar dari neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Allah haramkan bagi dia surga, tempat kembalinya neraka jahanam, dan tidak ada yang menolongnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sungguhnya orang-orang yang angkuh dari ayat-ayat kami, orang-orang yang sombong, ya, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Kapan orang musyrik bisa masuk surga? Bisa. Kapan? Kalau onta bisa masuk lubang jarum, orang musyrik bisa masuk surga. Tapi enggak mungkin. Masukin kucing aja setengah mati, apalagi apa? Onta. Bukan lubang jarum raksasa, enggak, lubang jarum kecil. Gimana cara masuk ontanya? Paling bulu onta bisa, ontanya enggak bisa. Oleh karena ini adalah ungkapan dalam peribahasa Arab akan suatu yang mustahil. Orang yang musyrik tidak bakalan masuk surga, neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Karenanya, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti apa sih bentuk syirik, contoh-contoh syirik ini. Kenapa? Karena banyak masyarakat tidak mengerti akan definisi syirik, tidak mengerti akan hakikat daripada makna syirik, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam kondisi mereka tidak sadar. Ini yang kita khawatirkan. Maka perlu kita mengenal apa sih contoh-contoh syirik tersebut agar kita bisa menjauhkan diri kita dari syirik-syirik tersebut. Saya akan menyebutkan tentang beberapa contoh syirik akbar. Kalau ada waktu saya akan lanjutkan tentang contoh-contoh syirik asghar. Saya akan menyebutkan secara singkat, ya. Mengingat waktu kita terbatas, tidak saya rinci, tetapi untuk memberi wawasan kepada kita semua agar kita terjauhkan dari model-model kesyirikan. Di antara syirik akbar, syirik besar ada syirik kecil. Ya. Syirik akbar, di antara syirik akbar yang berbahaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah meminta kepada mayat. Ini syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Kepada selain Allah bersama Allah. Seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan Bapa yang ada di surga. Tapi selain mereka berdoa kepada Tuhan Bapa, mereka juga berdoa kepada Tuhan Anak, Yesus, itu tidak. Maka mereka berbuat kesyirikan dalam hal ini. Allah tidak ingin kecuali sang hamba berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat indah. Dalam doa tersebut nampak ketundukan orang yang sedang berdoa. Dan ini tidak nampak pada ibadah, kurang nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Antum puasa ibadah, ya.
Tapi tatkala orang berdoa, orang sedang berdoa, yaitu sedang mengakui kerendahannya dan sedang mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghinakan dirinya dengan penuh melas, dengan penuh pengharapan. Harapannya semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala kehinaan dan kerendahan ini diserahkan kepada makhluk, maka ini merupakan syirik akbar. Maka tidak ada syirik akbar yang lebih parah daripada berdoa kepada selain Allah. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Bagaimana seorang datang kemudian menghinakan dirinya di hadapan Nabi Isa alaihissalam, wahai Yesus berikanlah kepadaku ini dan itu. Atau orang berdoa kepada malaikat, misalnya wahai malaikat hujan turunkanlah hujan. Syirik atau tidak? Kalau minta kepada malaikat, syirik atau tidak? Kan ada malaikat pengatur hujan. Ada malaikat pengatur hujan atau ada atau tidak? Bapak-bapak, ada malaikat pengatur hujan? Ada. Ada malaikat pengatur gunung? Ada. Boleh enggak kita minta kepada malaikat hujan, mumpung dia ngatur hujan, malaikat hujan tolong turunkan hujan. Atau hujan terlalu lama, malaikat hujan tolong berhentikan hujan. Boleh atau tidak? Ya. Kenapa enggak boleh? Jangan asal ngomong. Kenapa enggak boleh? Hah? Oh, dia kan ngatur hujan, kenapa enggak boleh? Jangan sirik-sirik aja dulu. Kenapa dia enggak boleh? Dia kan ngatur hujan, kenapa? Kerjanya sama Allah. Karena malaikat kerjanya sama Allah, benar. Jadi kalau minta kepada langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang perintahkan malaikat. Adapun minta kepada malaikat tidak bisa. Malaikat dia hanya tugasnya mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal mudabbirati amra." Demi para malaikat yang mengatur. Mereka mengatur, benar-benar mengatur, namun mereka tidak mengatur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Nabi syirik, kalau berdoa kepada malaikat syirik, apalagi minta kepada mayat yang enggak bisa apa-apa. Mayat kalau sudah meninggal bisa apa sih? Udah enggak bisa apa-apa. Buktinya dia sudah meninggal, tidak bisa mandi, kita yang mandikan. Dia sudah meninggal, tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Kita yang belikan kafan, kita yang pakaikan kafan buat dia. Dia meninggal tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia sudah meninggal tidak bisa berdoa, kita yang doakan. Dia yang meninggal tidak bisa lagi dia masuk ke rumahnya, kita yang kuburkan. Maka apakah masuk di akal kita? Kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan. Setelah kita kubur kita berdoa, wahai Mbah, tolonglah saya Mbah. Saya sudah lama menikah tidak punya anak Mbah. Kalau mbahnya bisa ngomong, saya dulu juga mandul, tahu nggak? Saya masih hidup aja mandul, apalagi sekarang itu minta-minta. Artinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh aneh ada orang datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kubur. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Kalau seorang anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Orang secara umum, para mayat, butuh kita doakan. Nabi SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud, mendoakan para syuhada Uhud. Nabi SAW pergi ke kuburan Baqi, mendoakan para penghuni kubur Baqi. Kata mereka butuh doa. Bukan kita mengusik mereka, mengganggu mereka. Mereka sedang butuh didoakan, malah kita minta doa. Datang, tolong doain saya. Gimana sih kamu ini? Kamu yang masih hidup, kau minta doa sama yang sudah mati. Nanti ada yang bilang ustaz, tapi mereka kan wali-wali Allah, mereka masih hidup. Kita bilang benar, mereka masih hidup, wali-wali Allah, tapi hidup dalam alam barzakh, bukan hidup di alam nyata. Dan tidak sama antara alam barzakh dengan alam nyata. Barang siapa yang menyamakan antara alam barzakh dengan alam nyata, ini orang tidak punya akal. Apakah dia jalan-jalan seperti kita, ngobrol sama kita, jual beli sama kita di alam nyata? Jawabannya tidak. Makanya orang yang meninggal dunia, taruhlah ini wali, ada wali luar biasa, soleh, ya, mungkin imam Masjidil Haram contohnya, meninggal dunia. Tatkala dia meninggal dunia, hartanya diwariskan kepada ahli waris atau tidak? Diwariskan. Kalau dia masih hidup, hartanya nggak boleh diwariskan. Hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kalau dia punya istri muda, boleh nggak kita nikahi? Boleh. Hah? Boleh, semangat. Kenapa dia sudah meninggal? Kalau dia masih hidup, istrinya nggak boleh dinikahi. Kurang ajar kau nikah istri saya masih hidup. Tidak ada ngomong begitu. Kenapa dia masih hidup tapi dalam alam barzakh? Maka tidak sama dengan alam nyata. Tidak sama dengan alam nyata. Orang yang sudah meninggal butuh didoakan. Bahkan para syuhada, orang-orang mati syahid pun butuh didoakan.
Oleh karena tatkala Rasulullah SAW bercerita tentang perang Mu'tah, tatkala di situ ada para sahabat yang meninggal dunia, di antaranya Zaid bin Harithah, di antaranya Abdullah bin Rawaha, di antaranya Ja'far bin Abi Talib, At-Tayyar radhiyallahu taala anhum. Rasulullah SAW tatkala tidak ikut perang. Para sahabat berjalan sekitar 1100 kilo dari kota Madinah pergi ke Mu'tah untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Jumlah mereka 3.000 orang, begitu para sahabat. Ternyata musuh mereka 200.000 orang tatkala itu. 3.000 lawan berapa? 200.000. Satu banding berapa itu? Coba hitung. Ambil kalkulator berapa? Sebelum berperang jalannya 1.100 kilo. Kita mungkin sudah tewas sebelum sampai tempat peperangan. Sampai sana berperang. Maka Rasulullah SAW tatkala di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak ikut. Rasulullah SAW mengatakan, "Ustushhida Zaid, istaghfiru li akhikum." Zaid bin Harithah yang pemegang genderang peperangan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, Zaid mati syahid, maka doakanlah dia, mohonkanlah ampunan bagi dia. Kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, maka dia pun bertempur sehingga tangan kanannya terputus, maka dia pegang bendera dengan tangan kiri, tangan kirinya pun terputus, maka dia pegang dengan kedua lengan atasnya, maka dia pun terbunuh. Kata Nabi SAW, ustushhida Ja'far, istaghfiru li akhikum. Ja'far meninggal dunia, mati syahid, maka doakanlah ampunan baginya. Kemudian Abdullah bin Rawaha kemudian juga meninggal dunia. Kata Nabi SAW, meninggallah saudara kalian, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian. Ini orang-orang mati syahid para sahabat, masih butuh untuk kita doakan. Bukan malah kita datang ke mereka minta doa. Tidak ada seperti itu. Datang kepada mereka minta-minta, tidak ada. Di zaman Nabi SAW, setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak kejadian-kejadian. Ini Nabi SAW. Terjadi peperangan. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah, terjadi peperangan, terjadi banyak masalah, timbul nabi palsu. Orang-orang ada sebagian yang murtad. Kemudian terjadi perang saudaraan antara sebagian sahabat misalnya. Namun tidak ada seorang pun datang kepada Nabi kemudian ngobrol sama Nabi di kuburan, "Wahai Rasulullah, ini ada masalah, gimana solusinya?" Enggak ada. Kalau mereka ada suatu masalah mereka tidak ketahui, mereka datang ke Aisyah, istrinya Nabi, ada masalah. Mereka tanya kepada istri Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dia masih hidup SAW, namun dalam alam yang lain. Dalam alam yang lain. Oleh karena ada yang mengatakan mayat-mayat masih hidup, masih berjalan-jalan, Rasulullah SAW masih keluar dari kuburannya, masih jalan-jalan. Ini semua omong kosong, ini dusta. Ini enggak benar. Kalau ternyata Rasulullah SAW yang sangat mulia setelah meninggal dunia masih bisa jalan-jalan, masih ketemu para sahabat, maka para sahabat tidak menangis. Buat apa Fatimah menangis? Kenapa Nabi tidak ketemu dengan Fatimah? Kenapa Nabi tidak kunjungi Abu Bakar? Kenapa Nabi tidak mengunjungi Umar? Terus ketemu dengan sebagian kiai-kiai. Ini enggak benar. Enggak masuk akal. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita katakan meminta kepada mayat hukumnya haram. Berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, apakah Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Isa, sebagaimana orang Nasrani, apakah para malaikat, sebagaimana sebagian musyrikin. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Syirikan. Hati-hati, karena sebagian kaum muslimin kalau sudah ada disebutkan ada kuburan orang soleh, maka mereka berbondong-bondong pergi ke kuburan tersebut. Ini perkara yang mengkhawatirkan, ya. Sampai pernah terjadi ada suatu kuburan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah di sebuah hutan, tiba-tiba muncul kuburan tersebut. Namun dipagari dengan pagar yang agak jauh. Kuburan ini tiba-tiba naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri, turun sendiri. Maka semakin buat orang yang mengagungkan kuburan ini. Maka datanglah banyak orang, kemudian melemparkan uang di situ, kemudian menangis-nangis, berdoa di situ. Ternyata itu kuburan palsu. Ketahuan dari jauh ada yang ngompak dari jauh. Ini kejadian nyata ini. Antum kalau mau cari uang gampang. Antum tinggal buka kuburan yang agak angker-angker sedikit, antum kasih pagar, antum bilang kuburan wali Habib siapa, udah selesai. Nanti pancing orang 10 orang tiap hari ke situ, lama-lama orang akan ramai datang, benar. Antum kalau ingin masjid, sekarang masjid banyak yang kosong. Kalau ingin masjid ramai, pasang kuburan di situ, pasti ramai. Kenapa? Orang bukan cari masjid, tapi orang cari apa? Kuburan. Ini yang menyedihkan. Sehingga jadilah kuburan-kuburan saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Sampai kuburan yang ada yang katanya Mbah Priuk, itu enggak ada isinya. Sampai MUI Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus tentang bahwasanya tidak ada kuburan Mbah Priuk di situ. Padahal dibela mati-matian sampai orang meninggal dunia gara-gara bela kuburan yang enggak ada isinya. Oleh karena para hadirin dan hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita hidup jangan sampai berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Lihatlah bagaimana jamaah haji. Kalau Bapak haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk haji. Siapa yang belum haji angkat tangan? Oh, banyak, kebanyakan. Pertanyaan dibalik. Yang sudah haji. Kalau Bapak dan Ibu-ibu haji, pergi kemana? Ke Padang Arafah. Ada jemaah haji mungkin sekitar 4 juta. Mungkin 2 juta resmi, 2 juta enggak resmi. Banyak kumpul di sana. Semuanya berdoa kepada mereka. Kepada siapa mereka berdoa? Semuanya berdoa kepada Allah. Semuanya berdoa kepada Allah dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam keperluan, dengan berbagai macam permintaan. Ada yang berdoa, ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Ada yang berdoa, ya Allah, saya mau poligami, dilarang istri terus. Ya Allah, banyak doa mereka. Mereka berdoa dengan berbagai macam doa, namun semuanya doa mereka tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar seluruh permintaan mereka. Karenanya ingat bahwasanya tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini salah satu bentuk kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan yang merajalela di tanah air kita adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di tanah air kita. Terutama dilariskan oleh para dukun. Sering kalau seorang ke dukun, maka syaratnya cari ayam putih ya. Ayam putih berkulit putih, giginya putih ya. Sembelih 7 ekor ya, misalnya. Sebaliknya atau cari ayam hitam. Pokoknya semuanya hitam, enggak ada yang putih-putihnya. Kalau ada satu bulu aja putih enggak boleh, harus yang hitam. Sembelih pada jin misalnya, atau enggak boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dukun juga melariskan acara menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia. Di antaranya tatkala Idul Adha. Bagaimana para kaum muslimin di berbagai penjuru dunia mereka menyembelih kambing atau sapi atau onta, mereka menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhaji cuma sekali setelah Islam. Beliau berhaji cuma sekali setelah Islam dan beliau menyembelih 100 ekor onta dalam haji beliau alaihi salatu wasallam. 63 beliau sembelih dengan tangan beliau, sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semangat Nabi untuk menyembelih karena Allah luar biasa. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih karena Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah juga karena Rabbmu. Bolehkah kita salat kepada selain Allah? Enggak boleh. Sebagaimana pula tidak boleh kita menyembelih kecuali karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelih juga karena Rabbmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih karena Allah ibadah yang sangat mulia. Seorang kalau punya rezeki dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya rezeki dia tatkala Idul Adha beli kambing, sembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia. Lantas kalau ibadah yang mulia ini diserahkan kepada makhluk, kepada jin, kepada malaikat, kepada penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Enggak boleh. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari berikrar dalam salat kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah ya Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Doa kita hanya kepada Allah, sembelihan kita hanya untuk Allah. Lantas kita kemudian menyembelih kepada jin, maka ini tidak diperbolehkan. Ini syirik akbar. Dan ini yang menyedihkan banyak tersebar di tanah air kita. Masyarakat sebagai masyarakat, kalau ingin bangun jembatan supaya jembatannya tidak rubuh, maka mereka harus menyembelih apa? Kambing 8 ekor, tergantung berapa banyak pondasinya. Kambing disembelih, dipasang supaya jembatannya tidak rubuh. Ya kalau ternyata dikorupsi tetap aja rubuh. Kalau ingin buka lahan, ya ini kejadian banyak dan jin benar-benar ganggu. Maka kita harus lawan bismillah. Mau buka lahan maka dipersyaratkan harus bikin acara, di antaranya potong babi terkadang atau potong sapi, dibikin acara-acara ritual kesyirikan supaya tidak diganggu oleh jin. Saya pernah lihat sendiri mau bangun rumah, tidak boleh dibangun rumah kecuali tanahnya setelah minta izin kepada tuan tanah. Caranya dengan menyembelih
3 ekor ayam hitam, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tersebut sebelum dibangun rumah. Ini kejadian nyata, mengerikan. Kesyirikan seperti ini banyak terjadi di tanah air kita. Kemudian ada acara menyembelihan terhadap siapa? Nyi Roro Kidul. Ada acara labuhan kalau nggak salah. Labuhan ya. Sedekah laut. Itu setiap tahun sekali. Yang disembelih apa? Kerbau. Ini kesyirikan. Nyembelih untuk siapa? Nyi Roro Kidul. Kenapa kalau tidak ada sedekah laut, Nyi Roro Kidulnya bakalan ngamuk? Kalau ngamuk bahaya. Nggak boleh kebo sembarangan kalau disembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Yang bilang Nyi Roro Kidul suka makan kebo siapa? Kemudian cari kebo yang gemuk, yang bagus. Kalau kebonya kurus nanti nggak diterima. Bayangkan sampai seperti itu. Kalau kebonya kurus nggak bakalan diterima. Takut kalau tidak diterima oleh Nyi Roro Kidul. Tapi kalau menyembelih kambing untuk Allah sembarangan, pokoknya kambing sembelih aja. Tapi untuk Nyi Roro Kidul tidak bisa sembarangan. Itu bayangkan, saya sering ketemu jemaah haji, saya sering candain jemaah haji. Jemaah haji kalau disuruh potong kambing untuk acara haji, mereka selalu mencari kambing yang paling murah. Yang ada kambing, Ustaz, berapa? Ada yang 500 rial, bagus. Yang lebih murah ada enggak? 300 rial ada. Cari yang paling murah, pokoknya asal sah saja. Sampai sebagian jemaah haji tanya kepada saya, ya, suatu hari ketemu saya, bilang, Ustaz, saya kemarin potong kambing, Ustaz. Kambing haji, kambing tamattu. Tapi kelihatannya kambingnya kecil, Ustaz. Sah atau tidak? Jadi kan bayar murah, jadi dapat kambing kecil karena dia bayar murah. Saya bilang, bener kambing? Bener, Ustaz. Ini kenyataan, saya bilang. Coba antum ingat lagi, kambing apa kucing? Akhirnya dia bilang, kucing kali, Ustaz. Kenapa? Untuk Allah cari kambing yang paling murah. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul harus yang paling top. Ketakutan kepada Nyi Roro Kidul, takut kualat lebih daripada takut kualat daripada Allah Subhanahu. Ini terjadi di sebagian masyarakat. Ya akhi, antum lihat di Arab Saudi. Arab Saudi, barang siapa yang haji atau umrah, yang sudah umrah coba angkat tangan, jangan yang haji. Yang sudah umrah angkat tangan. Enggak ada juga ya. Subhanallah. Niatkan dulu, niatkan. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk bisa apa? Umrah. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang umrah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, dia akan menempuh perjalanan kira-kira 450 km dari Mekah menuju Madinah. Selama perjalanan dia akan melihat betapa banyak gunung yang dibelah untuk jadi jalan. Ada gunung-gunung di pemerintah Arab Saudi bikin jalan, itu gunung-gunung dibelah, dijadikan apa? Jalan. Ada mungkin puluhan gunung. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bikin jalan tersebut. Enggak ada. Bayangkan antum, buka hutan aja babi atau sapi, gimana lagi belah gunung? Apa enggak kualat? Kalau Indonesia sudah berapa sapi yang harus disembelih? Sudah berapa ekor kambing harus disembelih? Sampai kemarin waktu acara Merapi meletus Yogyakarta, sampai ada yang punya ide untuk menyembelih, ya kan? Saya lihat di internet. Menyembelih apa? Seekor kerbau apa di tengah di Malioboro kali, nggak tahu di mana. Orang berpikir seperti itu. Lihat di Arab Saudi tidak ada yang disembelih sedikit pun, tidak ada. Sementara gunung dibelah oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan barang siapa yang pergi ke Mina, lihat ada terowongan Mina besar kayak gitu, terowongan Mina. Gimana ngebolongnya itu kalau nggak pakai sapi? Di sana nggak pakai sapi, nggak pakai sapi disembelih, nggak pakai kambing disembelih, bisa dibolongin selamat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tatkala kaum muslimin yang ada di tanah air kita ketakutan sama jin, maka ini dimanfaatkan oleh para jin untuk semakin menjadikan hal ini sebagai ladang kesyirikan. Sehingga benar kalau ada orang mulai membuka lahan tanpa ada kambing atau sapi, mulai diganggu, benar-benar diganggu. Apalagi orang tersebut tauhidnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Tukang main judi, tukang minum bir, gimana nggak diganggu? Tatkala datang si setan, dia tidak membaca ayat kursi, tapi dia bacanya was, ya gimana? Jimat-jimatnya sudah dia pakai, semua tetap aja diganggu. Jin semakin mengganggu. Dan itulah musibah yang ada di tanah air kita. Musibah di tanah air kita, jin dihormati oleh manusia, diagung-agungkan oleh manusia. Saya di Arab Saudi, mungkin Ustaz Abdul Tausikal juga bertahun-tahun di Arab Saudi. Saya tidak pernah merinding pergi suatu tempat kemudian merinding, tidak pernah. Tidak pernah saya merinding. Saya pernah terjebak sama anak istri saya di tengah padang pasir. Kita harus berjalan sekitar 3 atau 4 kilo. Anak saya tidak menangis, kejebak mobil, kemudian macet di tengah jalan, saya berjalan 3 kilo kalau nggak salah.
Di tengah malam yang kita takut jangan-jangan ada ular, itu aja. Adapun takut Nyi Blorong nggak ada sama sekali. Mak lampir nggak ada. Sundel bolong nggak ada, nggak ada. Karena memang di sana dikumandangkan azan, di mana-mana azan dikumandangkan, masjid rame. Jin mau ganggu bagaimana? Karena orang-orang bertauhid, azan dikumandangkan di mana-mana, tidak ada kesyirikan. Dukun dipenggal di sana, dukun dipenggal. Bukan di sini dukun tampil di televisi. Dukun jadi ustadz di sini. Di sana dukun dipenggal. Maka jin-jin mereka tahu diri, mereka tidak membanggakan diri, mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Sekarang kita lihat bandingkan di Indonesia. Jangankan pergi ke tempat-tempat yang gelap-gelap, ke kamar mandi aja takut. Ibu-ibu terutama. Kenapa? Terlalu banyak nonton acara-acara televisi, nonton acara gentayangan, nonton acara apa? Uka-uka, nonton kita apa lagi? Uji nyali. Ini acara-acara yang membuat jin kepalanya besar, manusia semakin ketakutan. Makanya dalam tafsiran firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa annahu, dalam surat jin, nanti buka surat jin ya. Jangan takut buka surat jin. Buka aja surat jin kemudian dibaca. Jangan takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya dahulu ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran manusia tersebut. Dalam tafsiran yang lain, semakin menambah kesombongan para jin. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Yang punya tafsir Ibnu Katsir angkat tangan coba. Ada yang punya tafsir Ibnu Katsir? Yang punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir angkat tangan. Yang punya terjemahan Al-Quran angkat tangan. Yang punya Quran angkat tangan. Jangan enggak punya. Kalau punya terjemahan buka surat jin, buka surat jin. Situ ada ayat ini. Dalam Ibnu Katsir disebutkan tafsir Ibnu Katsir, apa sebab turun ayat ini? Ada seorang yang melewati sebuah lembah. Lembah ini isinya banyak jin yang menggoda. Maka dia takut, maka dia berkata, a'udzu bihadzal wadi min a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Saya berlindung kepada pemimpin pasukan jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Maka tatkala dia mengucapkan perkataan ini, aku berlindung kepada pemimpin para jin dari gangguan anak buahnya, maka dia pun selamat. Jin tatkala manusia minta perlindungan kepada dia, maka dia semakin angkuh dan semakin sombong. Dan inilah yang dialami oleh masyarakat kita. Ketakutan kepada jin berlebih-lebihan. Dan benar-benar jin memanfaatkan hal ini. Masjid-masjid kosong, azan-azan tidak dikumandangkan, maksiat di mana-mana, dukun berterbaran, aurat terumbar di mana-mana, wanita tidak pakai jilbab, judi di mana-mana, korupsi di mana-mana. Ya jin semakin senang. Musik-musikan di mana-mana. Di rumah-rumah orang tidak ada lantunan Al-Quran, yang ada musik-musikan untuk menarik jin. Jin semakin besar kepala. Oleh karenanya kalau kita di Arab Saudi, kita ke kuburan benar-benar kita ingat mati. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur, ziarahi kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sungguhnya menziarahi kuburan akan buat kalian ingat mati. Kita mau ziarah kubur siang malam kita ingat mati. Tidak ada pikiran jin sama sekali. Coba kalau di Indonesia, antum ke kuburan apa yang antum ingat? Waduh, pocong lah, toyo lah, mbakyo lah, atau bayangkan sebentar apalagi ada asap sate keluar, ada asap di sana bahaya. Khawatirnya muncul apa? Nyi Blorong, mak lampir. Ternyata si manis jembatan Ancol, lumayan. Itulah yang terjadi di tanah air kita. Jin benar-benar diagungkan. Di antara bentuk pengagungan terhadap jin, kita nyembelih untuk jin. Ini pengagungan, peribadatan terhadap jin. Wong kita saja sebagian orang kalau mau lewat tempat harus ngebel dulu. Tet, kenapa dibel? Gak ada apa-apa. Numpang lewat takut diganggu jin. Iya itu tidak. Banyak orang seperti ini. Rasulullah sudah ajarkan doa, bukan begitu caranya, bukan tet-tet gitu buat apa? Ada doa jalan, ada doa safar, ada doa ayat kursi, banyak doa. Namun orang ketakutan dan jin sombong dan bangga kalau kita tunduk kepada dia. Banyak orang lewat, subhanallah. Ada yang ngapain? Bener, ini ngapain? Saya pernah diantar supir seperti itu. Tidak apa-apa Ustaz katanya. Dia gemetar takut. Saya bilang ngapain? Tidak apa-apa katanya. Terus setelah itu lewat, kenapa? Kalau kita nggak gitu Ustaz, ada angin nanti datang, mobil kita kelempar masuk jurang. Wah, mengerikan ya. Ini kan ketakutan saya pada tingkat kesyirikan. Bayangkan kalau dia tidak ngebel. Ini waktu saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Padahal itu supirnya ABRI.
Jagoan maksudnya. Jagoan masih takut sama jin, takut ada angin niup. Bayangkan lagi dia tahu kan itu angin kencang itu sampai mobil terbang masuk ke jurang itu kan mengerikan. Akhirnya dia harus ngebel. Kata dia enggak apa-apa Ustaz, tapi dia ngebel takut. Ini kesyirikan dan ini yang dicari-cari oleh jin, di antaranya dengan seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan, syirik akbar yang banyak tersebar di tanah air kita adalah percaya kepada dukun. Rasulullah SAW sejak dahulu sudah mengingatkan akan bahaya dukun. Dalam hadis-hadisnya kata Rasulullah SAW, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun bertanya-tanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Orang ini datang ke dukun cuma nanya-nanya aja, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dia tetap wajib untuk salat, namun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang keras. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada para tidak normal kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Maka dia telah kafir kepada apa? Al-Quran. Maka ini berbahaya mendatangi dukun, membenarkan perkataan dukun, mempercayai ramalannya, maka inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, saya sungguh heran kepada orang-orang yang percaya sama dukun. Dukun apa manfaat yang dia buat? Kemudaratan yang dia lakukan lebih banyak daripada manfaat yang dia buat. Bukan berarti saya mengingkari dukun tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya benar. Saya tidak mengingkari bahwasanya tukang sihir punya manfaat, terkadang tukang sihir punya manfaat, iya. Tetapi kemanfaatannya sedikit dibandingkan kemudaratannya. Kemudaratannya syirik kepada Allah. Ini istri kita enggak marah-marah terus sama kita, sudah dipelet aja biar enggak jadi marah. Ada manfaatnya enggak? Ada. Tetapi syirik. Ada orang sakit, enggak sembuh-sembuh sudah ke dukun aja. Di wes-wes hilang sakitnya. Tapi sebenarnya enggak hilang. Sebenarnya enggak hilang. Itu cuma dia masang jin supaya menghilangkan. Ada jin yang tugasnya sebagai apa? Peringan apa? Penyakit. Untuk menghilangkan penyakit apa? Apa yang fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit? Apa obatnya namanya? Apa? Yaitu paracetamol, antibiotik. Jin antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit. Karena saya pernah ketemu dengan seorang, dia pergi mengantarkan saudaranya ke dukun, benar dipegang, sembuh. Tetapi kalau setiap mendengarkan dikumandangkan azan dia kesakitan. Rupanya dipasang jin untuk menghilangkan apa? Rasa sakit. Penghilang rasa sakit. Intinya Allah menguji memang. Allah berikan sebagian manfaat kepada hal-hal yang haram. Seperti bir ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya. Dari miskin tiba-tiba kaya mendadak, bisa. Dukun pun ada manfaatnya. Terkadang barang hilang bisa ketemu, benar, terkadang. Seringnya enggak ketemu. Terkadang sakit bisa sembuh, terkadang. Terkadang bisa melet istri, terkadang. Namun mafsadah yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbul adalah kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dukun merupakan kesyirikan karena kita meyakini bahwasanya ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara dukun berbicara tentang masa depan. Terkadang mereka benar. Ya, kenapa? Karena ada jin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada jin yang mencuri berita dari langit kemudian dikabarkan kepada Pak Dukun, sehingga terkadang ramalan mereka terkadang benar, namun seringnya salah. Kata Rasulullah SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata katsbah. Maka sang dukun menambah dengan 100 kedustaan, menambah berita curian dari jin ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi terkadang dia benar sekali, 100-nya salah semua. Kalau dukun itu benar, dia tidak perlu jadi membuka praktek dukun. Dukun sekarang, barang siapa yang ingin mencari istri cantik datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin kaya datang ke dukun ini. Barang siapa yang ingin sembuh datang ke dukun ini. Sementara dukunnya istrinya mukanya amburadul. Belum punya. Bahkan belum punya istri, nggak laku-laku. Bagaimana dia bisa menjamin istri yang cantik sementara dia nggak ada yang mau sama dia? Bagaimana dia bisa menjamin orang lain kaya sementara dia miskin harus buka praktek dukun?
Dia sendiri mencari uang supaya dapat uang supaya bisa buka praktek dukun. Kalau dia bisa bikin orang kaya, kalau bisa bikin orang lain kaya, harusnya dia lebih dahulu untuk kaya. Saya masih ingat ada seorang dari Sudan datang ke seorang syekh di musim haji. Dia mengatakan, "Syekh, ulama di Arab Saudi tidak hebat-hebat. Beda dengan ulama di kiai-kiai kita atau syekh-syekh kita di Sudan. Apa kehebatannya? Uang kertas bisa dirubah jadi uang." Dia bilang sama syekh Saudi tersebut, ulama kita di Sudan itu kertas bisa dirubah jadi uang. Kata syekh tersebut, kalau gitu ngapain kamu kerja di Arab Saudi? Ngapain orang Sudan miskin kerja di Arab Saudi kalau kertas bisa dirubah jadi uang? Kalau kertas dirubah jadi uang, nomor serinya sama kan juga nggak laku, sama aja. Paling para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Dukun ini ya hanyalah perusak. Oleh karenanya dukun penyihir dalam Islam hukumnya dipenggal. Ya. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi dukun adalah dipenggal kepalanya. Suatu hari ada seorang penyihir, dia mempraktikkan sihirnya. Dia memenggal kepala orang, dia sambung. Dia memenggal kepala orang, dia sambung. Datanglah seorang yang bernama Jundub bin Abdullah, seorang sahabat, maka dia pun menghunuskan pedangnya, kemudian dia penggal kepala tukang sihir ini. Dia mengatakan, kalau kau bisa sambung kepalamu sendiri. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dukun membuat gelisah masyarakat. Dukun itu buat gelisah masyarakat. Saya pernah di Madinah, datang seorang mengadu kepada saya. Dia bilang, "Ustaz, saya ini ada masalah." Pas lagi umrah dia datang, atau haji atau umrah. Masalah apa? Ustaz, saya dituduh mencuri barang keluarga saya. Loh, kok kamu bisa dituduh, Pak? Kok bisa dituduh, Pak? Iya, karena keluarga saya pergi ke dukun. Dukun itu mengatakan yang mencuri barang orangnya gemuk, agak berkacamata. Repot kalau gitu. Kebetulan dia gemuk dan berkacamata. Ya, saya yang dituduh, Ustaz. Ya, ini seperti ini kan bahaya. Bikin ribut di antara keluarga. Dukunnya mau bilang si A, dia nggak berani. Terus dia bilang, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Lapor polisi." Lapor polisi, dan polisi harus menindak. Ini bikin risih masyarakat. Kalau gemuk berkacamata, saya juga tertuduh. Banyak gemuk berkacamata, nggak benar. Nah, dukun senangnya seperti itu. Oh, yang mencuri barang bapak atau mencuri emas bapak adalah orangnya begini-begini cirinya. Nah, dia mulai berpikir siapa. Ini akhirnya suudzon. Antara keluarga dengan keluarga bertengkar. Silaturahmi terputus gara-gara dukun ini. Belum lagi dukun yang praktekkan santet. Di Indonesia orang begitu mudah praktekkan santet. Ada orang ketemu di pasar mungkin diejek sedikit, dia tersinggung, kurang ajar saya santet kau. Pulang pergi ke dukun disantet, cuma gara-gara ngomong sedikit dia rela saudaranya mati. Gara-gara apa? Tersinggung. Makanya dukun itu membuat bahaya di masyarakat. Dukun ini nyantet ini, dukun ini nyantet ini. Ya, mengerikan. Maka tidak ada hukum yang pantas bagi mereka kecuali dipenggal lehernya. Ada seorang khalifah satu hari didatangi menangkap seorang dukun. Maka khalifah tersebut bertanya kepada dukun ini, "Wahai dukun, bagaimana nasibku?" Kata sang dukun, "Nasibmu baik wahai khalifah. Anda akan baik, Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Terus bagaimana nasibmu?" "Nasib saya juga baik." Kata khalifah, "Kau bohong, kau akan saya penggal sekarang." Karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di mana satu kampung ada dukun, maka ada kekhawatiran yang timbul di kampung tersebut. Dukun ini bakalan bikin masalah. Entah dia nyantet, entah dia nyihir, entah dia bikin hal yang tidak-tidak, entah dia menipu masyarakat, entah dia dukun cabul. Pokoknya akan timbul banyak masalah kalau ada dukun. Maka tidak boleh seorang muslim pergi ke dukun. Hanya sekedar nanya-nanya pun tidak boleh. Tidak boleh seorang ke dukun. Barang siapa yang ke dukun kemudian membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Ini diantara syirik-syirik akbar yang banyak beredar di masyarakat Indonesia. 15 menit ke depan saya akan bicarakan tentang syirik-syirik kecil. Syirik-syirik kecil juga bukan perkara dikatakan kecil bukan berarti kita meremehkan. Kecil namun dia termasuk dosa besar. Namun dia dikatakan kecil dibandingkan dengan syirik akbar. Bedanya apa? Barang siapa melakukan syirik kecil, dia tidak kekal di neraka, tidak. Ya. Tidak sebagaimana syirik akbar. Barang siapa melakukan syirik kecil, tidak berarti seluruh pahala dia terhapus. Adapun syirik akbar iya. Barang siapa terjerumus dalam syirik akbar, seluruh pahala sebelumnya akan terhapus. Syirik kecil tidak demikian. Namun dia dinamakan syirik oleh syariat, oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang berbahaya, yang harus dijauhi karena dia berkaitan dengan akidah. Tapi di antara syirik-syirik kecil
adalah beribadah karena mengharap pujian, yang dikenal dalam istilah syariat riya, ingin dilihat, atau sum'ah, untuk disebut-sebut, ingin disanjung-sanjung. Ini merupakan syirik kecil. Seorang tatkala beribadah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala tatkala para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal, tentang fitnah yang luar biasa, Dajjal di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW melewati mereka. Rasulullah SAW berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu yang lebih berbahaya daripada Dajjal? Maka Rasulullah SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar, yaitu syirik kecil. Lalu Rasulullah SAW memberikan contoh. Kata Rasulullah SAW, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhri rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang lihat dia salat. Berarti dia salat, dia bagus-baguskan salatnya untuk dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik yang samar, syirik yang berbahaya, yang menimpa seorang tidak ada yang lihat. Tahu-tahu dia terkena syirik, orang menyangka dia adalah orang yang saleh. Ana enggak kuat ini kipas angin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diarahkan ke sana gitu. Di antara syirik kecil adalah beribadah untuk meraih pujian dan sanjungan. Orang yang berniat ibadah untuk disanjung, untuk dipuji, terkadang Allah kabulkan. Orang belajar agama supaya disanjung, dianggap orang paling pintar, supaya disanjung-sanjung, dihormati, dicium tangannya, Allah kabulkan kalau niatnya untuk itu. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwasanya di antara 3 orang yang pertama kali akan diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid, adalah orang yang berilmu, dan orang yang dermawan. Dihadirkan orang yang mati syahid, maka Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Allah berikan dia kehebatan, keberanian dalam berperang, ya, kekuatan. Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta sushhid. Ya Allah, aku berperang di jalan engkau, ya Allah, aku berperang karena engkau. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Orang ini sekarang dia berjihad. Dia berperang. Niatnya supaya dikatakan pahlawan. Niat tersebut dikabulkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya ingin dipuji itu adalah syahwat, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana manusia punya syahwat untuk makan, manusia punya syahwat untuk minum, manusia punya lelaki punya syahwat terhadap wanita, ingin dipuji itu syahwat tersembunyi, syahwatun khafiyah. Ingin disanjung itu syahwat tersembunyi, ingin tenar itu syahwat tersembunyi. Maka dia ingin melampiaskan syahwatnya. Bayangkan orang ini, dia berjihad, niatnya untuk dipuji, dia merelakan nyawanya, yang penting bisa dipuji. Dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan, rajulun qatala hamiyatan, rajulun qatala liyura makanuhu, rajulun qatala liyuzkar, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya, ada seorang berperang supaya dikenang, ada seorang yang berperang untuk dinampakkan kedudukannya, ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang berperang karena hanya sekedar emosi. Mana di antara mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, maka itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berperang hanya sekedar ngamuk-ngamuk, adapun yang berjihad hanya sekedar supaya emosi, hanya sekedar untuk membela sukunya, hanya sekedar untuk menunjukkan, untuk dikenang, maka ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, orang ini rela mengorbankan nyawanya, yang penting dia dikenal. Maka riya itu butuh pengorbanan, iya atau tidak? Sudah merupakan hal yang buruk. Ternyata orang untuk riya butuh pengorbanan. Yang kedua yang disiksa oleh Allah adalah seorang yang berilmu. Rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu, ustaz yang kedua yang disiksa. Ustaz atau ahli baca Quran. Bayangkan dia belajar setengah mati, dia hafal ini, hafal anu, kemudian dia harus begini, harus begitu,
ya, mempelajari buku-buku ulama, ini butuh waktu yang banyak untuk bisa seperti ini. Ternyata niatnya hanya sekedar dikatakan sebagai qari, sebagai orang alim yang ahli baca Quran. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, niatmu belajar agama supaya dikatakan ustaz, supaya dihormati, supaya dikatakan qari, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak hormat sama kamu, orang-orang banyak sanjungi kamu. Namun niat ini niat yang buruk. Maka thumma umira bihi, maka diperintahkan malaikat untuk menggeret wajahnya, dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga pun demikian, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyumbang, karena ingin disanjung dan ingin dipuji. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beramal saleh, tatkala kita salat, tatkala kita ikut pengajian, ya, tatkala kita membaca Quran, perbaiki niat kita. Memang akan datang syaitan menggoda kita untuk riya, tetapi kita lawan. Kita berusaha melawan, dan kita akan terus melawan riya sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syirik kecil yang harus kita jauhi. Di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah at-tatayyur. At-tatayyur adalah maknanya mengkait-kaitkan nasib baik atau nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, atau dengan benda-benda tertentu, atau dengan waktu-waktu tertentu, atau dengan angka-angka tertentu. Ini namanya tatayyur dalam Islam, yang at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi SAW, tatayyur adalah syirik. Contohnya apa? Contohnya mengkait-kaitkan nasib buruk dengan melihat seekor burung. Contohnya di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, tatkala orang-orang jahiliyah ingin bersafar, mereka datang ke burung tertentu. Mereka usir burung tersebut. Kalau burungnya tatkala diusir terbang ke kanan, mereka lanjutkan, berarti nasib baik. Tetapi waktu diusir burungnya lari ke kiri, mereka enggak jadi safar. Maka disebut dengan tatayyur, mengkaitkan nasib buruk dengan burung tersebut. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini merupakan kesyirikan. Dan ternyata hal seperti ini banyak tersebar di masyarakat kita. Terutama dalam buku-buku primbon dan macam-macamnya. Orang mau nikah saja susah sekarang. Harus ditentukan hari baiknya. Hari baiknya kapan? Dihitung-hitung. Kamu lahir tanggal berapa? Oh, Jumat Kliwon. Yang satu Jumat Page. Legi nggak tahu. Pakai rumus tertentu, akhirnya keluar. Kayak mungkin hitung-hitung porka, saya nggak tahu. Tahu-tahu keluar hari yang baik. Akhirnya apa? Si calon suami sudah kebelet, calon istri sudah kebelet, nggak bisa nikah. Tunggu hari baik tersebut. Ini dari mana seperti ini? Maka saya katakan, orang yang seperti ini tatayyur adalah orang yang repot, hidupnya susah dan tidak maju-maju seperti ini. Hidupnya susah. Saya sendiri pernah ketemu seorang pembantu di Arab Saudi. Dia minta dicarikan kerja. Saya carikan kerja. Di Arab Saudi dahulu, hari pertama kerja hari Sabtu. Liburnya dulu Kamis Jumat. Maka saya bilang, silakan Bu, itu ada tempat bekerja, silakan kerja. Oh, tidak bisa. Saya kalau kerja harus mulainya hari Senin. Subhanallah. Ini mensucikan hari Sabtu kali seperti orang Yahudi. Ini dari mana seperti ini? Tidak benar seperti ini. Ada orang keluar dari rumah, tahu-tahu dibeolin burung merpati. Oh, enggak jadi keluar rumah. Waduh, baru keluar rumah sudah dibeolin burung merpati. Mundur. Ini juga kesyirikan, tidak boleh. Ada seorang teman tatkala dibeolin burung merpati, dia keluar, dia protes. Dia mengatakan, wahai burung merpati, dunia ini luas. Kenapa kepala saya yang kamu pilih? Ya, merpati mana tahu kamu akan nongol dari rumah. Ya dia beol saja, sudah selesai. Dan itu bukan tanda kesialan. Saya di Madinah sering dibeolin burung merpati keluar rumah, karena di sana merpati tidak ada yang bunuh, tidak ada yang berani bunuh, diharamkan untuk dibunuh. Tidak ada yang berani berburu merpati karena di tanah haram. Oleh karena burung merpati banyak. Kadang-kadang saya keluar dari apartemen dibeolin burung merpati di sini, ya sudah, bersihkan, dicuci, jalan lagi, nggak jadi masalah. Tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Di kita, oh itu masalah besar. Masalah besar. Disebutkan dalam suatu kisah, ada seorang raja, dia keluar dari istana, ada keperluan. Tatkala dia keluar, tahu-tahu pertama kali dia buka pintu gerbang, dia ketemu dengan orang yang buta. Maka dia pun menganggap hari ini hari yang sial. Ini kalau baru pertama keluar sudah ketemu orang buta. Maka orang buta tersebut akhirnya dipenjara. Maka sang raja pun keluar supaya tenang. Dia keluar, tatkala selesai urusannya dia balik. Maka kemudian dia keluar ke orang buta tadi. Dia mengatakan, kamu memang orang buta, ya. Saya penjarakan kau, kalau tidak kau bawa sial bagi saya. Kata orang buta tersebut, justru kau yang bikin saya sial, raja.
Kau penjarakan saya. Kau yang bikin saya sial. Karenanya ini perkara yang menyedihkan. Saya sering lihat istilah kalau kita di Indonesia Timur kita katakan pamali. Ini sesungguhnya apa? Tatoyur, pamali. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak boleh potong kuku di depan pintu, nggak boleh. Nggak boleh duduk di depan pintu. Nggak boleh, macam-macam aturan yang repot. Aturan yang repot-repot. Mereka dijebak oleh kesyirikan tersebut, hidup mereka semakin susah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi nggak ada seperti itu. Ya alhamdulillah maju-maju saja, nggak ada masalah. Di sini begitunya banyak, musibahnya juga banyak. Oleh karena kita jauhi hal-hal seperti tatoyur, menganggap nasib sial dengan angka 13. Wah, ini benar-benar tersebar. Antum cari pesawat ada kursi nomor 13 nggak ada. 12 langsung 15. Iya, kursi nomor 12 langsung berapa? 14 nggak ada. Nggak tahu juga kenapa itu. Mungkin baru dianggap sial juga. Jadi 13 menurut orang Barat, 14 menurut orang Cina. Katanya orang Cina itu angka 4 sial. Maka nomor pesawat saya lihat nomor 12 langsung berapa? 15. Antum lihat juga hotel-hotel nggak ada lantai 14, takut lantai 13, orang takut lantai 13. Di Arab Saudi mau lantai 13, lantai 15 nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau kursi nomor 13 nggak ada masalah. Di sini pesawat nggak ada nomor 13-nya, bola-balik jatuh, meledak sana macam-macam. Oleh karenanya ini semua adalah tatoyur yang diharamkan oleh syariat dan ini merupakan kesyirikan yang seharusnya seorang menjauh dari perbuatan-perbuatan ini. Sudah. Demikianlah para bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang mungkin bisa kita sampaikan tentang sebagian syirik akbar dan juga sebagian syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Dan ingatlah barang siapa yang meninggal dunia bersih dari segala model kesyirikan, maka Allah akan menjanjikan ampunan bagi dia. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau seandainya kau bertemu denganku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, sementara kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, maka aku akan mendatangimu juga dengan ampunan sebesar bumi ini. Oleh karena di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang tidak berbuat syirik, yaitu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tauhid, sinar tauhidnya akan menghancurkan dosa-dosa dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Oleh karena kita berusaha dan terus berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abdul Tuasikal selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sesi materi sudah disampaikan oleh Ustaz Radha Gilja. Sekarang kita beralih pada sesi tanya jawab. Kami kepada Ibu bisa tenang, ya, barangkali semua AC-nya mati, dan kami mohon maaf. Yang berada di sebelah utara atau sebelah selatan yang bertemu kipas. Jadi kami mohon maaf. Jadi harap bisa tenang sampai acara ini berakhir, ya, sekitar 15 menit lagi. Ya, baik, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab untuk bapak-bapak terlebih dahulu, diutamakan untuk yang awam-awam, ya, yang sudah berkonvensi, tolong disediakan waktunya untuk yang bapak-bapak yang mau ingin bertanya. Monggo silakan langsung, nanti saya berikan Pak Bugio potensi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Saya tanyakan masalah doa mensoleh orang tua. Apakah ada aturan cara mendoakan dan ada didoakan dan persyaratan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Langsung. Pertanyaan beliau tentang bagaimana mendoakan orang tua. Dan ini pertanyaan dari seorang anak yang saleh yang merenungkan bagaimana nasib orang tuanya di
akhirat. Orang tua kita sudah meninggal dunia, atau sebagian orang tua kita sudah meninggal dunia. Orang tua kita yang telah memelihara kita, mereka telah masuk di liang lahat, tidak bisa beramal soleh. Maka tugas kita sebagai anak adalah mendoakan mereka. Bagaimana cara mendoakan? Mendoakan yang umum, di antaranya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa dengan doa tersebut, minta ampunan ya Allah. Ya Allah, rahmatilah ayahku, rahmatilah ibuku, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, angkatlah derajat mereka di sisimu. Kita boleh dengan bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa Indonesia. Tidak ada syarat-syarat khusus dalam berdoa, tetapi yang paling penting ketika kita berdoa, kita menghayati doa kita. Itu yang paling penting. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin, berhusnudzan bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Oleh karena yang paling penting, seorang tatkala tiap hari sisihkan waktu untuk doakan kedua orang tuanya. Waktu yang paling tepat adalah sepertiga malam yang terakhir. Dan saya katakan, kalau kita punya waktu, kita bangun setengah jam sebelum sholat subuh. Kalau enggak seperempat jam sebelum sholat subuh, kita sholat witir 3 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang penyejuk pandangan ayah dan ibuku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka berdua. Ya Allah, rahmatilah mereka. Kita doakan tatkala sepertiga malam yang terakhir, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kapan saja mau berdoa. Cuma ada waktu-waktu yang spesial seperti tadi, sepertiga malam yang terakhir. Sebagian ulama mengatakan tatkala di tasyahud akhir, karena itu dibolehkan kita berdoa. Setiap salat kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya sebagian kelompok masyarakat yang melakukan kesyirikan, yang sebagian itu tidak setuju, baiknya yang banyak itu melakukan dan yang sedikit itu tidak setuju, tapi di waktu perayaan atau pelaksanaan kesyirikan itu dimulai, orang yang sedikit itu untuk disuruh menyumpukkan kerepotannya. Itu termasuk orang yang sedikit itu Syiriknya apa ini maksudnya? atau tidak, Ustaz. Ini pertanyaan beliau. Kebanyakan orang melakukan kesyirikan, saya nggak tahu kesyirikannya apa ya. Apakah sedekah laut atau yang lainnya ya? Syiriknya apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kesyirikan beribadah tapi tidak ada tuntunannya. Contohnya syirik bersih dusun gitu. Bersih dusun ya. Itu syirik. Ya. Intinya, ini dia bapak ini bertanya ya. Saya nggak suka syirik Ustadz, tapi saya disuruh bantu-bantu syirik Ustadz. Saya kecipratan atau tidak Ustadz? Itu kan? Ya kecipratan lah Pak. Jangan bantu, kecuali kalau dipaksa. Ya, kalau dia nggak terpaksa, ya nggak usah kita bilang saya bantu yang lain aja. Kalau ada ronda, saya bantu ronda. Ya kalau ini saya nggak mau. Kenapa? Ini syirik. Bilang aja nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Kenapa syirik? Rasulullah larang nggak boleh nyembelih kecuali hanya untuk siapa? Allah misalnya. Nggak usah malu-malu. Jangan kita minder. Kita jelaskan dengan baik-baik. Jelaskan, mudah-mudahan mereka paham. Saya kemarin ada ustadz yang ceramah katanya nggak boleh. Saya takut masuk neraka gitu. Takut kecipratan. Bilang gitu aja nggak apa. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Syirik bahaya. Jadi kalau katanya yang yang disebut itu ini antara pemberian dan lain sebagainya itu kan ditujukan kepada Allah.
itu ya termasuk Benar ya? Niatannya sudah dosa syirik. Oh? niatannya untuk selain Allah karena dia pokoknya lakukan ini di desa untuk itu jin-jin tertentu dia seperti itu. Kalau ini dicek dulu, benar karena Allah atau untuk jin-jin yang dia takuti ya. Nah, kita nggak tahu, jangan-jangan bukan buat Allah tapi buat apa? Jinnya Allah, jangan-jangan. Buat iblisnya Allah, buat jinnya Allah, ini hati-hati. Ya, kita bilang hati-hati. Acara seperti gini yang kita ragukan mending kita apa? Jauhi. Tapi kita ngomong baik-baik, kebanyakan orang tidak mengerti ya. Tidak semua tradisi kita ikuti. Tatkala Rasulullah SAW datang ke Mekah, banyak tradisi yang Rasulullah SAW larang. Karena tradisi-tradisi tersebut bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya di antara tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi dituduh dengan sabi. Ini tuduhan yang sering diulang-ulang oleh kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah SAW sabi. Sabi artinya seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh karenanya kita kalau tradisi tersebut meragukan, apalagi nyerempet-nyerempet kesyirikan, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan baik-baik, tetap ramah pada mereka orang tua kita ramah. Kalau ditanya jelaskan dengan baik. Saya takut. Kenapa kita melakukan hal ini? Jangan-jangan karena kita takut diganggu jin. Jangan-jangan karena takut penunggu sawah akan buat sawah kita enggak subur. Ini kan berarti ada niat-niat kesyirikan seperti ini. Ketakutan kepada Dewi Sri misalnya, atau Mbak Sri, atau Mbah Sri, siapa yang tidak tahu. Allah alam bisawab. Bagaimana bapak? Waalaikumsalam. Kalau saya ingin Saudi Arabia di sana dan setelah tahlilan setelah kita semua menjamur pertanyaan dulu. Tapi mana itu menurut kita itu termasuk apa yang karena itu ada surat. Begini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ya, tahlilan itu baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita bertahlil la ilaha illallah. Dan kita tidak bisa masuk Islam kecuali kita meyakini akan agungnya la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha kalimatu la ilaha illallah. Iman itu 73 golok, 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tersebut tentunya kita zikirkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagian orang saya lihat cara bertahlilnya aneh. Ada yang seperti saya dapati orang la ilaha illallah, la ilaha kalau ilnya harus goyang. Kenapa harus ilnya harus goyang, itu saya tanda tanya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus goyangnya ke kanan? Kenapa tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar seimbang. Dari mana seperti ini? Dia bilang, Ustaz, saya merasa tentram kalau ilnya saya goyangkan. Loh, kita ibadah bukan ikut nafsu kita. Orang bilang, memang enak. Antum nggak usah la ilaha illallah pun sudah enak. Begini coba. Antum yang lain misalnya, dangdut, enak juga. Bukan karena la ilaha illallahnya, tapi karena strippingnya itu yang bikin enak. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya seorang beribadah bukan ikut hawa nafsu, tapi beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah pergi ke dukun, itu tidak. Dia bilang la ilaha illallah, dia tidak mengerti maknanya. Tidak ada Tuhan sembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak mengerti maknanya, maka dia pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nyembelih kepada dewa, kepada jin. Ini berarti tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Nah, di masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah,
Maka keluarganya bersedih, datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin di Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, itu tidak. Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir dari ibu Bulubi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan tentang bahwa ketika kita melakukan syirik besar adalah seluruh pahala kubur. Kemudian apabila selama 40 tahun ini saya sudah melakukan dosa syirik besar itu, lalu sekarang saya benar-benar tobat, apakah pahala saya yang 40 tahun itu bisa dikembalikan? Siapa yang tanya? Bagaimana Ini cara saya bisa menghilangkan syirik kecil seperti dipuji, riak, baik itu yang secara nyata atau yang hanya di dalam hati. Yang ketiga Bu, sudah. Dua pertanyaan dari Ibu, pertanyaan sangat indah ya. Pertanyaan yang menunjukkan seorang takut akan dosa kesyirikan. Ustaz, saya sudah 40 tahun ya, mungkin terjerumus dalam sebagian kesyirikan, sekarang saya yang bertobat. Bagaimana nasib amalan saya yang lalu? Ada khilaf di antara para ulama tentang apakah seorang jika melakukan kesyirikan akbar otomatis langsung hapus seluruh amalan yang sebelumnya, atau syaratnya dia meninggal dalam kesyirikan. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab, amalan jadi terputus, hilang semuanya kalau dia syirik dalam kondisi meninggal. Artinya dia meninggal dalam keadaan syirik. Dalam ayat Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir. Dia meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Mafhum mukhalafahnya berarti dipahami kalau dia
meninggal tidak dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan musyrik, maka pahalanya tidak hilang. Artinya contohnya seorang berhaji, seorang umrah, kemudian melakukan kesyirikan. Namun sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak apa? Tidak hilang. Ini pendapat yang kuat, Allah alam bisawab. Dan kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pahala-pahala dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang saja logikanya, orang yang musyrik bukan beragama Islam. Orang musyrik dia berbuat baik, memberi sedekah, memberi makan kepada fakir miskin, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia masuk Islam. Dia tadi waktu berbakti sama orang tua musyrik atau tidak? Musyrik. Dia bersedekah musyrik atau tidak? Aturannya sedekahnya tidak diterima. Aturannya berbakti sama orang tuanya tidak ada manfaatnya. Kenapa dia melakukannya dalam keadaan musyrik? Tetapi kalau dia masuk Islam, seluruh kebaikannya tadi dihitung. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan terlebih dahulu. Ini orang musyrik yang masuk Islam, kebaikan-kebaikannya dia bawa. Apalagi orang yang Islam kemudian melakukan syirik, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat kepada Bu Lupi tadi bahwasanya mudah-mudahan ibu pahalanya kembali semua. Jangan sidik lagi ya, hati-hati. Yang kedua, bagaimana bisa menghilangkan penyakit ria? Ini pertanyaan yang berat dan jawabannya juga berat ya. Menghilangkan penyakit ria bukan perkara yang ringan, butuh perjuangan. Di antaranya seorang harus yakin bahwasanya pujian manusia tidak ada manfaatnya. Pujian manusia tidak ada manfaatnya. Apakah pujian tersebut akan bawa manfaat di akhirat? Jawabannya tidak. Dan dia rugi kalau dia hanya sholat, hanya sekedar dapat pujian, rugi dia sudah capek-capek sujud. Rugi dia belajar agama hanya sekedar untuk dipuji, rugi. Semua ini akan hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka seorang supaya terhindar dari penyakit ria, dia ingat tentang akibat orang yang ria pada hari kiamat kelak. Dan dia usahakan di antara bentuk untuk bisa melatih dirinya untuk tidak ria, dia usahakan untuk berusaha menyembunyikan amalan kebaikan dia. Tidak dia ceritakan amalan kebaikan dia kecuali ada maslahatnya. Misalnya untuk memotivasi, maka ini tidak mengapa. Atau ada orang suudzon kepada dia, maka dia jelaskan supaya hilang suudzon tersebut. Tetapi asalnya seorang beramal soleh, berusaha dia sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara latihannya adalah salat malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di waktu malam, tatkala orang sedang tidur. Orang-orang yang kita harapkan pujiannya sedang tidur, mereka tidak bisa muji. Kenapa? Mereka sedang ngorok. Maka tatkala itu kita hanya mengharapkan pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk cari muka sama Allah. Cari muka sama ustaz rugi. Ustaz enggak kasih apa-apa, duit pun enggak dikasih. Cari muka sama bupati juga rugi. Buat apa? Belum tentu bupatinya masuk surga, belum tentu. Orang-orang cari muka dengan orang-orang di dunia, mencari muka terhadap ustaz, terhadap bupati, terhadap yang lainnya, maka Allah akan hinakan mereka pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian mau cari pahala amalan kalian, cari sama orang-orang dulu yang kalian cari muka di dunia. Cari sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada balasan. Oleh karena seorang berusaha untuk sholat malam, di antara latihannya sholat malam, namun besoknya nggak usah cerita-cerita. Jangan bilang, alhamdulillah tadi malam saya sholat 3 rakaat, alhamdulillah. Allah bangunkan saya, padahal saya hampir ketiduran, alhamdulillah. Masya Allah. Biasanya saya 11 rakaat, tapi qadarullah kemarin 3 rakaat. Nggak usah cerita, yaudah antum beramal soleh, antum ikhlas, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, latih diri untuk menyembunyikan amalan soleh. Karena sebagian orang begitu, setan datang untuk menggeliti kita, untuk menceritakan amalan soleh kita. Oh, alhamdulillah saya sudah haji 4 kali. Oh, alhamdulillah saya sudah umroh 5 kali. Semua nikmat dari Allah. Iya, tetapi nggak usah ceritain. Apalagi membuka sarana untuk ria. Ada sebagian orang membuka sarana untuk ria. Bagaimana dia buka sarana? Contohnya dia foto, berpose di hadapan Ka'bah sambil berdoa. Tuh sebentar katanya, sebentar juga. Setelah dia foto, dia pajang di ruang tamu. Buat apa itu, Pak? Oh, buat kenangan katanya. Kenangan apa ria? Kalau kenangan ya pajang aja dalam kamar. Kenapa harus di ruang tamu? Ya akhirnya berarti dia buka pintu ria. Dia buka pintu ria. Atau dia tulis di status misalnya, di Facebooknya, di WhatsAppnya, misalnya lagi iktikaf, dia tulis sedang iktikaf. Jangan ganggu.
Alhamdulillah hari ini sudah 1 juz. Buat apa tulis seperti itu? Buat apa? Ustaz, saya maksudnya niatnya motivasi, benar, enggak apa-apa. Kalau niat untuk motivasi benar, tapi antara motivasi dan riya sangat tipis. Yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Olehnya seorang berusaha menyembunyikan amalannya dan seorang berusaha menutupi pintu-pintu riya. Tidak semua kegiatan dia expose, tidak semua, kecuali ada masalahnya. Kalau masalahnya nggak jadi masalah. Tapi sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit ngabarin, ini khawatir riya akan menjangkiti hati kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.